Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Ramadan dengan NIM 1301223314. Di video kali ini saya akan membahas salah satu contoh nyata dari penerapan social computing, yaitu Humanitarian OpenStreetMap Team atau yang biasa disingkat dengan HOT atau HOT. Proyek ini menarik banget. Kenapa menarik banget? Karena proyek ini tuh menunjukkan bagaimana kolaborasi manusia dengan bantuan teknologi yang bisa memberikan dampak besar untuk masyarakat, khususnya di dalam penanggulangan bencana di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, kalau di Indonesia ini tuh termasuk negara yang rawan bencana. Ya, rawan bencana alam gitulah, yang dimana mulai dari gempa bumi, lalu ada banjir, kemudian tanah longsor, sampai dengan letusan gunung berapi. Nah, di setiap kali bencana itu terjadi, salah satu masalah terbesar adalah kurangnya data peta yang akurat dan juga terbaru. Padahal peta itu penting banget untuk menentukan jalur evakuasi, lokasi posko, rumah sakit, dan juga area yang terdampak. Sayangnya, di banyak daerah, peta masih belum lengkap atau bahkan belum pernah diperbarui sejak lama. Disinilah Humanitarian OpenStreetMap Team itu berperan, atau yang sudah disebutkan tadi itu HOT atau HOT itu berperan. Nah, HOT itu adalah komunitas global yang mengajak ribuan relawan untuk memetakan daerah terdampak bencana secara online dengan cara melihat citra satelit, lalu menggambar ulang bangunan, jalan, dan juga fasilitas umum di peta digital OpenStreetMap. Semua orang bisa ikut berkontribusi, cukup lewat laptop ataupun HP, tanpa harus turun langsung ke lapangan. Sistemnya dibantu dengan platform bernama Tasking Manager yang membagi area peta jadi kotak-kotak kecil, yang dimana supaya setiap relawan itu bisa fokus ke satu area. Setelah itu, hasil pemetaan akan divalidasi ulang oleh kontributor lain, jadi datanya tetap akurat dan bisa dipercaya. Kalau dilihat dari sisi informatika, HOT ini punya banyak elemen social computing. Pertama, sistem ini adalah bentuk dari Computer Supported Cooperative Work, ya karena mengandalkan kolaborasi manusia dengan sistem teknologi yang berbasis web. Kedua, ada elemen crowdsourcing dan human computation, yang dimana ribuan orang berkontribusi untuk menyelesaikan masalah kompleks yang belum bisa diatasi sepenuhnya oleh AI. Misalnya, mengenali bentuk rumah dari citra satelit. Dari citra satelit kadang masih sulit buat algoritma, jadi manusia membantu melakukan interpretasi secara manual. Ketiga, semua data yang dikumpulkan akan masuk ke database spasial terbuka menggunakan teknologi seperti GIS atau biasa disebut dengan Geographic Information System, Data Validation Pipeline, dan juga Version Control. Mirip kayak GitHub, tapi untuk peta. Dan terakhir, karena bersifat terbuka, hasil pemetaan ini bisa langsung digunakan oleh BNPB, lalu ada PMI, lalu ada LSM, dan juga pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan yang cepat. Dari sisi sosial, HOT ini punya dampak yang besar banget. Berkat gotong royong digital ini, peta daerah terdampak bisa diperbarui hanya dalam hitungan jam atau hari, bahkan bulan. Ini membantu mempercepat distribusi bantuan, memetakan rute evakuasi, dan bahkan mendukung perencanaan pembangunan jangka panjang. Selain itu, HOT juga membangun budaya baru, yang dimana partisipasi warga dalam pengelolaan data secara publik. Masyarakat bukan cuma jadi penerima informasi, namun juga jadi bagian dari solusi. Tentu saja ada aspek etika yang perlu diperhatikan. Pertama, privasi dan keamanan data, yang dimana kita nggak boleh mempublikasikan titik sensitif seperti lokasi pengungsi atau logistik secara terbuka saat situasi masih rawan. Yang kedua, ada bias data, yang dimana area perkotaan biasanya lebih cepat dipetakan dibandingkan daerah pedesaan. Jadi penting juga untuk menjaga pemerataan tugas. Lalu yang ketiga, ada transparansi lisensi, yang dimana semua data di OpenStreetMap harus tetap terbuka dan disertai atribusi sesuai lisensi ODBL. Lalu yang terakhir adalah keselamatan kontributor, yang dimana kalau ada yang memetakan di lapangan harus tetap memperhatikan keselamatan diri dan mengikuti standar keamanan dari HOT itu sendiri. Jadi lewat Humanitarian OpenStreetMap Team ini kita bisa lihat bagaimana teknologi dan kolaborasi sosial itu bisa berjalan beriringan untuk kebaikan bersama. HOT bukan cuma soal peta, tapi juga tetap bagaimana bisa memberdayakan masyarakat untuk saling membantu di masa krisis. Inilah esensi dari sosial informatika itu sendiri, yaitu menggabungkan kekuatan sosial dan teknologi untuk menciptakan dampak nyata bagi kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.